Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, jebakan tikus beraliran listrik yang dipasang di sawah kembali membawa korban. Kali ini 2 orang di Ngawi tewas akibat tersengat listrik jebakan tikus di sawah. Polisi dari sektor Karangjati Ngawi mengevakuasi Sriono dan membawa beberapa barang bukti berupa kabel, aki, dan kawat untuk jebakan tikus di sawah. Menurut petugas dan beberapa saksi, jasad korban ditemukan kakak iparnya tergeletak di areal persawahan Desa Dungmiri, Kecamatan Karangjati. Listrik itu tadinya pemasangannya dengan menggunakan aki, tapi akinya langsung dijobkan ke listrik. Digunakan untuk apa Pak Jure? Untuk jebakan tikus. Oh, jadi sini musim hama tikus gitu ya? Iya betul. Di sini kan musim tanam, kurang lebih usianya sudah 1 bulan dan diserang hama begitu banyak, akhirnya memasang jebakan tikus menggunakan listrik. Itu selalu pulang sore hari sebelum maghrib sudah pulang. Namun demikian ditunggu hingga jam 18.30 korban belum hingga pulang ke rumahnya. Sehingga keluarga mencari ke lokasi sawahnya dan diketemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga hal ini nampaknya juga diduga kuat bahwa korban terkena atau tersengat aliran listrik jebakan tikus. Sebelumnya Kamis 11 Januari, Patno, petani asal Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati Ngawi juga mengalami hal serupa. Korban ditemukan tergeletak di pematang sawah. Oleh warga, korban dilarikan ke Puskesmas Karangjati Ngawi, namun tewas sesaat mendapat pertolongan medis. Polisi masih menyelidiki peristiwa ini dan meminta para petani untuk tidak memasang jebakan tikus yang dialiri listrik karena membahayakan. Dirku Suyono melaporkan dari Ngawi. Sementara itu, saudara, usai 2 warga Ngawi tewas akibat tersetrum jebakan tikus di sawah, anggota polisi Resor Ngawi bersama TNI Angkatan Darat menggelar razia jebakan tikus yang dialiri listrik. Anggota polisi dari sektor Karangjati bersama anggota TNI Angkatan Darat menggelar razia jebakan tikus dialiri listrik yang dipasang di sawah Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati Ngawi. Polisi membongkar kawat kabel, aki, serta peralatan lainnya yang digunakan menjebak tikus. Menurut petani, pemasangan jebakan tikus menggunakan aliran listrik dilakukan karena hama tikus kini mulai sulit dikendalikan. Petani itu serba repot. Kalau nggak dibasmi gitu, hasil panennya itu merosot tajam, Pak. Terlibat hama tikus ini ya? Ya. Terus akhirnya masang. Setrum itu ya. Nggak takut Pak gitu? Gimana ya? Takut ya nggak takut, jadi ya takut kan gitu. Gitu, Pak. Apalagi kemarin ada meninggal 2 petani di sini ya. Polisi menyita alat-alat listrik jebakan tikus dan mengumpulkan para petani untuk memberikan pemahaman agar tidak memasang jebakan tikus yang dialiri listrik, karena selain membahayakan keselamatan diri sendiri, juga orang lain. Ada beberapa titik yang sudah kami lakukan penertiban. Beberapa alat yang digunakan untuk jebakan tikus bisa kami amankan. Hal ini tentunya juga atas koordinasi dengan para pihak, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan aman, kondusif, dengan harapan ke depan sudah tidak ada lagi kejadian orang meninggal akibat terkena aliran listrik jebakan tikus. Pada hari Kamis dan Jumat, 2 orang di Ngawi tewas akibat tersengat listrik jebakan tikus di sawah. Razia jebakan tikus yang dialiri listrik akan terus digelar anggota Polsek Karangjati. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, rumah di kawasan perumahan elit di Surabaya terbakar. Akibatnya seorang penghuni rumah tewas terpanggang. 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Kebakaran melanda rumah di kawasan perumahan elit di Surabaya, North Emerald, Sabtu malam. Api membakar ruang kamar dengan luas 5 x 6 meter persegi. Akibat kejadian ini, penghuni rumah Suwandi yang menderita penyakit stroke ditemukan tewas terpanggang di atas tempat tidur. Menurut pihak keluarga, korban sehari-hari tinggal bersama seorang asisten rumah tangga. Namun saat kejadian, korban sendirian karena ditinggal pulang kampung oleh asistennya. Sendiri orang sendiri ya.
berapa tahun ya? Pokok tahun 63 lah, saya paling 60-an lah. Oh itu benar dalam keadaan sakit kok? Sakit Pak. Stroke? Untuk berapa lama tuh? Setahunan. Setahun ya? Itu kondisinya nggak bisa bergerak ya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa bergerak, separuh aja. Kan stroke setengah sebelah kiri. Yang di rumah sendirian, nggak ada yang nunggu atau seperti apa? Seharusnya ada, cuman berhubung kan ganti terakhir yang kemarin pulang siang. Itu dilihat apinya tadi kita lihat sudah ada korban ya Pak ya. Sudah ada korban warga di mana kondisinya memang dia stroke. Itu seorang laki-laki. Dia itu sakit stroke kurang lebihnya sudah 1 tahun. Kebetulan di rumahnya dia seorang diri. Jadi pembantunya mungkin sudah pulang, jadi dia tinggal sendiri. Ditemukan di mana? Di kamar? Di kamar, ya lokasinya di kamar. Jadi yang terbakar lokasinya adalah di kamar. Api dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kasus kebakaran masih ditangani oleh tim Inafis Polrestabes Surabaya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, dampak dari anjloknya kereta api Pandalungan di stasiun Tanggulangin Sidoarjo, sejumlah penumpang memilih membatalkan keberangkatan ke Jember dari stasiun Surabaya Gubeng. Mereka beralih menumpang bus dan PT KAI mengganti 100% tiket yang dibatalkan. Kereta dari Surabaya tujuan Malang, Jember, Banyuwangi dan sebaliknya tidak bisa melalui jalur di stasiun Tanggulangin Sidoarjo akibat anjloknya kereta Pandalungan Minggu pagi. Operasional perjalanan kereta terpaksa dialihkan melalui Malang, Blitar, dan Kertosono. Akibat pengalihan itu, perjalanan kereta jadi lebih jauh dan membutuhkan waktu lebih lama 1 hingga 2 jam. Sejumlah penumpang di stasiun Surabaya Gubeng tujuan Jember dan Banyuwangi memilih membatalkan keberangkatan beralih menumpang bus. Sedangkan uang tiket dikembalikan 100%. Ini tadi tiketnya seperti apa? Tiketnya nih kita mau ke Jember dari stasiun Gubeng ke Jember karena ada kereta anjlok di Sidoarjo itu ya? Apa tadi itu ya? Di stasiun Tulung Agung ya? Bukan? Sidoarjo. Jadi ada yang anjlok, jadi kita nggak bisa berangkat. Gimana tadi? Ya? Pengembaliannya 100% atau gimana? Berapa tiketnya Pak? Tiketnya 200.000. Mau kemana rencana? Mau ke Jember. Ke Jember. Dikembalikan ya? Apa enggak pengen beralih ke... Tadi pengen kereta lain nggak bisa juga kereta yang lain. Oh nggak bisa ya? Mau berganti kereta Pandalungan juga tetap nggak bisa. Akhirnya mau naik bus. Sementara penumpang lainnya tujuan ke arah barat seperti Cirebon memilih berganti kereta. Pasalnya kereta yang akan mereka tumpangi yaitu kereta Ranggajati dari Jember tujuan Surabaya hingga Cirebon harus memutar menghindari jalur yang ditutup karena kereta anjlok. Sempat tertunda ya keberangkatannya? Ya, tertunda yang harusnya jadwal jam 9.30, sekarang sampai jam 11. Ini lagi nyari kereta yang jurusan Cirebon. Iya. Gimana Pak dengan menunggu ini? Ya, gimana ya? Masih mau cari kereta atau alternatif lain naik bus atau gimana? Mau nunggu kereta aja dulu. Hingga Minggu siang proses evakuasi kereta anjlok di stasiun Tanggulangin Sidoarjo terus dilakukan petugas PT KAI. Akibat anjloknya kereta Pandalungan ini, jalur kereta tidak bisa dilalui. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, kereta Pandalungan jurusan Jakarta Jember anjlok di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan, sejumlah jadwal kereta terganggu. Sejumlah jadwal kereta yang melalui stasiun Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terganggu lantaran lokomotif dan 2 gerbong kereta Pandalungan anjlok menjelang stasiun Tanggulangin. Lokomotif bahkan nyaris terbalik hingga menutupi jalur lainnya. Sejumlah petugas dari PT KAI memeriksa kereta yang anjlok dari relnya itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah penumpang memilih turun dan melanjutkan perjalanan dengan transportasi lain.
PT KAI Daob 8 Surabaya memohon maaf pada masyarakat atas terjadinya kecelakaan kereta api berupa anjloknya kereta api Pandalungan di emplasmen stasiun Tanggulangin pada pukul 07.57 tadi pagi. Akibat kejadian tersebut, untuk sementara jalur tidak bisa dilewati oleh perjalanan kereta api. Dan teman-teman yang ada di lokasi sekarang berupaya untuk mempercepat evakuasi kereta yang anjlok dan juga normalisasi jalur yang mungkin terdapat kerusakan akibat kejadian tersebut. Dari Jakarta berangkat jam berapa sih, Bu? Jam 8 malam. Jam 8 malam. 5. Tadi saat kejadian tadi gimana, Bu? Kalau di situ cuman kayak kereta jalan di batu ini aja, mungkin karena keluar dari rel itu mungkin. Sempat takut, Bu? Sempat, udah Allahu Akbar. Saat itu kondisi dalam gerbong seperti apa, Bu? Bisa digambarkan? Enggak apa-apa ya, udah orang-orang pada istighfar aja. Tapi karena nggak ada getaran, bukan getaran karena kayaknya jalan di batu gitu. PT KAI terus mengupayakan evakuasi kereta Pandalungan yang anjlok di Tanggulangin. Sejumlah kereta penolong dari stasiun Sidotopo Surabaya, Pasar Turi, dan stasiun Malang diterjunkan. Ditanya penyebab anjloknya kereta itu, manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya Lukman Arif mengatakan penyelidikan itu menjadi wewenang Tim Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. PT KAI hanya berupaya mengevakuasi kereta dan menormalisasi jalur agar perjalanan kereta kembali lancar. Zaidul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, dua pemuda berboncengan motor tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu di Kecamatan Pucuk, Lamongan. Akibatnya, saudara, kedua korban terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Korban tertabrak kereta adalah Sokib dan Abdillah, keduanya warga Desa Tunas Manding, Kabupaten Tuban. Kecelakaan bermula saat kedua pemuda pulang mengaji berboncengan motor melewati perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Tanggungan, Kecamatan Pucuk, Lamongan. Naas diduga kedua korban tidak waspada sehingga tertabrak kereta komuter jurusan Surabaya Cepu hingga keduanya terpental beberapa meter. Akibat kecelakaan, kedua korban mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Bertepatan dari arah barat ada kereta komuter, sehingga kurang hati-hatinya dan tidak ada penjaga palang pintu, akhirnya pengendara sepeda motor dengan langsung nyelonong, akhirnya bertepatan dengan ada kereta lewat dari arah barat. Tapi kondisinya korban sendiri gimana, Dan? Korban mengalami patah tulang, ada dua korban ya, jadi dua-duanya patah tulang sebelah kiri dan luka-luka di badannya tadi. Petugas mengimbau pengendara berhati-hati dan berhenti sejenak jika akan melewati perlintasan kereta tanpa palang pintu. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Lamongan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.